Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah ayol ikhwah, pada malam hari ini kita bisa bersua kembali untuk mengkaji kitab Lubul Usul li Syekhul Islam Zakaria rahimahullah. Kajian kita sempat terhenti kurang lebih 1,5 bulan ya. Dan insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian terkait dengan ilmu usul fikih ini. Mudah-mudahan antum semua sehat semua insyaallah. Dan sepertinya yang hadir baru 10 orangan. Dan mudah-mudahan insyaallah ke depan semangat antum setelah lumayan rehat cukup lama ini bisa kembali dipacu, kembali disemangati dengan harapan kita mengambil peran untuk menjaga agama Islam ini, di antaranya dari sisi pemahaman yang menyimpang. Nah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang terhadap nas Quran dan Sunnah ini bisa kita counter lewat ilmu usul fikih ini. Jadi, sekalipun mungkin sebagian ikhwah merasakan bahwasanya belajar usul fikih ini untuk memahami masail usuliyah ini terkadang tidak cukup 1 atau 2 kali. Dan itu adalah pengalaman saya pribadi ya. Banyak masail dahulu mungkin dulu yang terasa kok tidak cukup saya baca 1, 2, atau 3 kali. Namun memerlukan berulang-berulang dari berbagai macam sumber. Jadi kalau seandainya antum ketika mendengarkan saya menjelaskan sebuah ilmu usul fikih ini, ada yang tidak bisa dipahami, bisa barangkali antum bisa membacanya dari kitab yang lain yang membukakan pintu buat antum. Dan itu juga saya, misalkan satu syarah tidak bisa saya pahami, maka saya akan membuka dari syarah yang lain. Dan begitu seterusnya. Ketika saya tidak bisa memahami dari satu syekh tertentu, barangkali syekh yang lain memiliki cara yang lebih detail atau yang lebih gamblang, memudahkan untuk dipahami. Jadi ketika kita tidak memahami satu masalah, jangan kemudian menjadi putus asa. Barangkali bisa ditanyakan mungkin banyak yang alumni syariah, yang anggap misalkan yang tamat Lipia gitu. Itu kalau antum tanya setiap masalah dari kitab Raudhun Nadhir, begitu juga istidlalatnya itu. Belum tentu alumni syariah, baik Madinah maupun yang lainnya itu bisa memahaminya. Atau misalnya Azhar, mereka mengkaji kitab Nihayatus Sul punyanya Al-Isnawi misalkan. Itu sampai dahulu dibikin kitab agar bisa memudahkan kitab tersebut oleh seorang ulama Azhar yang namanya Abu Nur. Zuhair Abu Nur kalau nggak salah namanya. Itu jadi 4 jilid. Itu menurut mereka di zaman itu, di tahun kurang dari 50-an gitu, 50-an, itu ternyata yang sekarang jadi ulama-ulama besar, dahulu mereka memerlukan untuk dimudahkan itu Nihayatus Sul. Bahkan sampai Al-Muti'i juga bikin hasyiah untuk salah satu ulama Azhar, juga bikin hasyiah untuk Nihayatus Sul punyanya Al-Isnawi yang syarah Minhaj. Sampai misalnya kalau di Saudi kita belajar Raudhun Nadhir, sampai kita untuk memahami kitab tersebut Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah bikin muzakkirah, memudahkan kitab Raudhun Nadhir, muzakkirah fi usulil fiqh yang disusun oleh murid beliau. Dan itu pun ternyata masih banyak hal yang perlu untuk dikaji kembali. Bahkan kemudian datang Raudhun Nadhir ini
disyarah oleh Ibnu Badron sebelumnya. Maaf, Mukhtasar Tufi itu disyarah oleh Ibnu Badron. Maaf. Raddun Nazar sendiri kemudian di Fakultas Syariah Jamiatul Imam Riyadh, agar mudah dipahami oleh para mahasiswa dan sebagainya, terbitlah sebuah syarah yang namanya syarahnya Dr. Abdul Karim Namlah. Ada yang ingat? Barangkali di sini ada dari Fakultas Syariah. Ithaf Dawil Basar. Iya, betul. Kemudian ternyata itu juga masih memiliki kesulitan. Disyarah lagi. Dimudahkan setiap lafalnya oleh Dr. Ad-Duwaihi. Yang syarahnya cukup panjang juga. Sampai sekarang misalkan ada dokter perempuan namanya Al-Kawari. Beliau punya takrib untuk memahami Raddun Nazir. Dan ada juga ada yang bikin syarah juga, Dr. Mustafa Ramadan namanya. Cukup singkat. Bahkan sebelum ini, salah satu ulama dari Palestina, kalau nggak salah, yang bikin syarah Raddun Nazir, tapi bukan syarah secara lafal, tapi secara makna. Yang dahulu jadi rujukan juga untuk memudahkan kitab Raddun Nazir ini. Siapa yang tahu? Hmm? Kalau syekhnya itu, beliau punya salah satu kitab, Qawaid al-Usuliyah Mawsu'ah, Al-Qawaid al-Fiqhiyah. Dan juga punya beliau satu jilid yang banyak dijadikan rujukan dahulu. Dalam Qawaid Fiqhiyah. Masih ingat tentu? Kitab beliau yang merupakan ya syarah mukhtasar lah bisa dikatakan dari kitab Raddun Nazir. Syekh Burnu. Nah, saya sampai sebutkan ini namanya. Sudah. Kashfus Satir. Iya, betul. Kashfus Satir. Nah, ini ternyata artinya saya ingin sampaikan pada Anda. Kita dalam memahami sebuah masalah usuliyah, terkadang tidak cukup membaca satu atau dua kitab. Kita memerlukan banyak referensi. Karena terkadang surat masalah usuliyah ini terkadang terjadi perbedaan di dalam memahaminya. Terkadang dianggap satu masalah itu dianggap sama, padahal enggak. Ada rinciannya yang lebih detail, sehingga konsekuensinya pun berbeda. Baik, itu mungkin di antara muqaddimah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang telah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu. Kita insya Allah sekarang akan masuk pada bab al-wajib al-mukhayyar. Karena kita terakhir telah sampai kepada pembahasan terkait bahwasanya idza nusikha al-wujub baqiyal jawaz wa huwa adamul haraj fil asah. Ini telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masalah terkait dengan al-amru bi ahadi asya'a yujibuhu mubhaman indana. Di sini Imam Zakaria Al-Ansari merubah redaksi yang ada pada kitab Jam'il Jawami. Kalau dalam Jam'il Jawami, Imam Tajuddin As-Subki mengatakan al-amru bi wahidin min asya'a yujibu wahidan. Yujibu wahidan. Sedangkan
Zakaria Al-Ansari mengatakan yujibuhu mubhaman indana. Antum telah ketahui bersama bahwasanya beliau menggunakan kata indana itu untuk menunjukkan khilaf antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Asy'ariyah mengatakan bahwasanya al-wajib al-mukhayyar atau jumhurul ulama di antaranya adalah Asy'ariyah mengatakan bahwasanya al-wajib al-mukhayyar ini sabit, artinya ada, baik dari sisi akal maupun dari sisi waqi'. Apapun dari sisi akal, misalkan seseorang mengatakan pada kita, makanlah ini, jadi kita diberikan pilihan 3 hal, sudah ditentukan 3 atau 5 hal. Makanlah salah satu dari 5 hal ini. Ini logis nggak secara akal? Logis. Tidak masalah. Yang mana saja dia lakukan, maka dia telah melakukan perintah tersebut. Nah, yang satu ini disebutkan oleh Imam Zakaria sebagai wahid mubhaman. Wahidan mubhaman. Artinya, ghairu muayyan, tidak ditentukan. Terserah yang mana. Mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang terakhir misalkan mau dilakukan, terserah. Karena perintah di sini bersifat mubham. Satu perintah ini yang diminta bersifat mubham, yaitu ghairu muayyan, tidak ditentukan. Adapun secara waqi', ada tidak? Artinya secara realita ada enggak? Ada dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan bagi orang yang melanggar sumpah. Fakaffaratu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Terus bagaimana ya Allah, bagaimana cara untuk melepaskan diri atau membebaskan diri dari pelanggaran sumpah ini? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Nah, au di sini maknanya litakhyir, sekalipun kadang au maknanya adalah kadang waw, atau waw kadang maknanya adalah au. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Maksudnya adalah au. Waw bermakna au atau litakhyir. Jangan dimaknakan waw di sini wawul jam'i katanya. Jadi 4 tambah 3, 3 tambah 2 jadi 9. Seperti tafsiran Syiah atau Rafidah. Al-amru bi ahadi asya'a yujibuhu mubhaman indana. Jadi boleh katanya kita memerintah satu dari hal-hal yang tertentu, yang telah ditentukan. Jadi perintah melakukan salah satu di antara hal-hal yang telah ditentukan. Tidak bisa dikatakan pada satu hal saja. Jadi harus misalkan hal ini berbilang. Setidaknya 2 atau 3 misalnya. Atau lebih daripada itu. Tidak masalah. Jadi kalau kita diperintah untuk melakukan salah satunya, maka kita boleh untuk melakukan yang mana saja. Nah, fa'in fa'alaha, kata beliau, tapi sebelum itu, kita tadi telah menyinggung bahwasanya al-amru bi ahadi asya'a yujibuhu mubhaman indana. Terjadi khilaf di kalangan usuliyin. Nah, di kalangan jumhur mengatakan al-wajib al-mukhayyar itu ada berdasarkan tadi dalil logika atau logiknya ada, kemudian dari sisi waqi'nya seperti dalam ayat yang telah tadi kita sebutkan. Tayyib. Ini secara singkat mu'allif cuma menyinggung 2 hal tadi, perbedaan tadi. Tapi padahal sebenarnya ada berapa perbedaan di sini selain daripada Mu'tazilah tadi.
Jadi ulama di sini al-amru bi ahdi asya'a yujibuhu mubhaman indana, itu terjadi khilaf katanya. Yang wajibnya itu kalau seandainya ini orang tadi ada yang mengatakan bahwasanya kita diperintahkan dari satu dari hal-hal tadi itu satu saja. Nah, apakah terjadi khilaf di kalangan jumhur itu sendiri? Sebagian mereka mengatakan gini, yang diperintahkan itu sebenarnya semua. Cuma bisa gugur dengan melakukan satu saja kan. Kemudian ada yang kedua mengatakan enggak, yang wajib itu sudah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau dia melakukan selain apa yang telah Allah tentukan itu, dianggap telah gugurlah kewajibannya. Nah, ini pendapat ini merupakan pendapat yang digelari atau dijuluki oleh ulama sebagai qaulut tarajum. Kenapa? Karena Mu'tazilah menisbahkan pendapat ini kepada siapa? Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah menisbahkan pendapat ini kepada Mu'tazilah. Jadi satu dengan yang lainnya saling menisbahkan perkataan ini. Sehingga dikatakan ini qaulut tarajum. Yarjumu ba'duhum ba'dha. Jadi saling melempar kata. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ada yang mengatakan enggak katanya. Itu sesuai dengan pilihan mukallaf saja. Wajib semuanya, cuman pada intinya kembali kepada pilihan mukallaf. Baik. Pendapat yang ketiga ini mirip dengan yang pertama tadi. Hampir mirip dengan yang pertama tadi. Karena yang pertama tadi kan ketika kita diperintahkan satu di antara hal-hal yang telah ditentukan tadi, maka telah dianggap gugur gitu. Lalu apa bedanya dengan pendapatnya yang terakhir ini? Yang mengatakan jadi kewajiban itu sesuai dengan pilihan si mukallaf. Sesuai dengan apa yang dia pilih. Tapi ulama mengatakan enggak. Nampak memang pendapat yang ketiga ini mirip yang pertama. Cuman pendapat yang ketiga ini sebenarnya bagian dari pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwasanya kewajiban ini muayyan indallah. Artinya telah ditentukan si Allah. Cuma kemudian kalau si mukallaf ini melakukan apa saja yang berbeda dengan ketentuan Allah tadi, dianggap telah gugur gitu kewajibannya. Nah, pendapat yang terakhir ini, yang ketiga ini yang mengatakan dia wajib indallah, cuman katanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atau yang dipilih oleh mukallaf. Jadi pendapat yang ketiga ini hakikatnya adalah pecahan dari pendapat yang sebelumnya. Taib. Lalu katanya fa in fa'alaha. Kalau seandainya dilakukan semuanya. Jadi kalau semua itu yang tiga-tiga itu dilakukan, bagaimana hukumnya? Fal mukhtaru in fa'alaha murattabatun fal wajibu awwaluha katanya. Kalau di semuanya dilakukan katanya, maka pendapat yang dipilih oleh beliau in fa'alaha murattabatan. Ini enggak lepas katanya, dilakukan semua secara tertib atau dilakukan secara secara bersamaan. Kalau dia dilakukan secara tertib, satu demi satu dilakukan, misalkan yang pertama dia ngasih makan, kemudian yang kedua ngasih baju, kemudian yang ketiga dia membebaskan budak misalkan. Nah, kewajiban ini jatuh kepada yang mana katanya? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga?
Kata muallif, fal wajibu awwaluha. Yaitu yang wajib itu yang pertama. Adapun sisanya berarti menjadi sunnah saja. Jadi dia mendapatkan pahala wajib dan gugur dari tuntutan itu dengan yang pertama. Fal wajibu awwaluha. Baik. Au ma'an. Kalau seandainya dia lakukan semua itu bersamaan, maka dia mendapatkan pahala yang mana katanya? Apakah yang paling rendah atau yang paling tinggi? Kata beliau, fa'a'laha. Maka dia mendapatkan pahala dari yang paling tinggi dari antara tiga hal ini. Jadi dia diberikan, kalau semua dilakukan bersamaan, maka dia akan diganjar pahala dengan sesuatu yang paling tinggi dari antara tiga hal tersebut. Baik, itu kalau dilakukan. Wa in tarakaha, kalau seandainya ditinggalkan semuanya, dia dapat dosa enggak? Iya katanya. Wa in tarakaha uqiba bi adnaha. Dia dihukum dengan yang paling rendah. Jadi kalau ada tiga hal tadi, mana sih yang paling minim gitu dosanya, maka dia akan dihukum dengan hal tersebut di antara tiga hal itu. Taib. Lalu dia mengatakan wa yajuzu tahrimu wahidin mubhamin indana kal mukhayyar. Ini bisa dikatakan merupakan masalah iftiradiyah. Masalah yang dibikin-bikin oleh usuliyun sebenarnya. Karena secara wakil sebenarnya tidak terjadi. Bahkan Ibnu Subki rahimahullah sampai menukilkan sebuah pendapat wa qila lam tarid bihil lughah. Artinya secara lughah ini masalah ini enggak didukung, enggak ada katanya. Kalau ada orang mengatakan yang menunjukkan bahwasanya kaidah ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' minhum athiman au kafura katanya. Ketika para ulama enggak, wala tuti' minhum athiman au kafura. Jadi enggak boleh katanya mentaati athiman pendosa maupun orang yang kafir di antara mereka. Kata para ulama tidak bisa. Au di sini maknanya adalah wow. Jadi nggak sah digunakan sebagai istilah pembenaran terhadap kaidah al-tahrim al-mukhayyar. Sehingga ulama mengatakan masalah ini adalah masalah iftiradiyah saja. Namun Ibnu Subki rahimahullah berusaha memberikan contoh dalam hal ini dalam kitab beliau, misalkan bisa dilihat dalam syarah minhajnya maupun dalam syarah syarah mukhtasar Ibn al-Hajib, itu beliau memberikan contoh. Contohnya diantaranya katanya adalah nikahul ukhtain. Tapi ini tidak tepat contoh ini sebenarnya. Nikahul ukhtain. Karena al-jam'u bainahuma kan nggak boleh. Hanya dibolehkan menikahi salah satunya. Jadi tidak tepat untuk sebagai lalu diberikan contoh yang lain, yaitu seperti orang yang memerdekakan salah satu budaknya. Jadi dia memiliki dua budak, lalu dibebaskan salah satunya. Maka dia dibolehkan untuk berhubungan dengan salah satunya
Sehingga katanya wata ini menjadikan mengharuskan untuk membebaskan yang lainnya. Tapi pada intinya ini memang kalau secara praktek agak sulit kita dapatkan bahwasanya tahrim al-mukhayyar ini ada apa hendaknya. Secara wukuk kita hanya sebatas seperti yang kita sebutkan tadi, jadi seperti angan-angan saja, iftiradi saja. Wa yajuzu tahrimu wahidin mubhamin indana. Tapi setidaknya antum tahulah. Contohnya misalkan kita katakan kamu la ta'kul hada, misalkan ada beberapa hal nih. Ada di sana ada nasi, ada daging, ada sayur. Misalnya kita katakan la ta'kul hada al-lahm au dzaka au dzak misalkan. Au ruz au al-khudar misalkan. Nah, kita dilarang katanya di sini untuk makan bareng al-jam' bainahuma. Tapi kalau seandainya kita tidak makan salah satunya, apa namanya, kita dilarang salah satunya, mungkin untuk kita melakukan yang lainnya. Misalkan la ta'kul hadza au dzak. Berarti boleh dong kita melakukan yang lainnya selain misalnya kita la ta'kul al-laban au al-khudar au al-lahab. Berarti kalau kita tidak mau makan misalkan laban, mungkin untuk kita melakukan yang lainnya. Nah, ini dinamakan sebagai tahrim mukhayyar. Ini contohnya seperti itu. Tapi ini contoh tidak waqi'i ya, tidak ada faraknya yang betul-betul contoh benar gitu. Makanya indana ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya tahrim mukhayyar ini menurut Asy'ariyah katanya sabit sebagaimana wajib mukhayyar, kal mukhayyar kata beliau. Jadi juga berlaku tadi rincian yang telah kita sebutkan di atas juga berlaku dalam tahrim mukhayyar ini. Jadi kalau misalkan tahrim mukhayyar ini, kalau seseorang misalkan meninggalkan semua, maka dia akan diberikan ganjaran apa? Ganjaran yang paling besar. Kalau dia melakukan semua, maka dia akan dihukum dengan yang paling kecil. Nah, gitu. Baik, setelah muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita al-wajib al-mukhayyar, lalu beliau menjelaskan kepada kita tentang fardul kifayah. Kata beliau, fardul kifayati muhimun yuqsadu jazman husuluhu min ghairi nadharin bizzati li fa'ilihi. Ini definisi yang dikemukakan oleh Imam Zakaria. Di sana ada tambahan, yaitu jazman. Karena kalau kita lihat kitab Jam'ul Jawami' itu enggak ada dari definisi Ibnu Subki jazman, enggak ada. Langsung kepada muhimun yuqsadu husuluhu min ghairi nadharin bizzati ila fa'ilihi. Nah, Imam Zakaria Al-Ansari ingin menegaskan bahwa fardul kifayah ini bersifat jazm. Artinya harus. Dia bersifat ilzami gitu. Muhimun yuqsadu jazman husuluhu min ghairi nadharin bizzati li fa'ilihi. Jadi muhim, maslahah. Ini muhim, ini maslahah yang ingin dicapai. Harus ingin diadakan, diwujudkan. Tapi tidak secara personal. Dia secara jumlah saja. Dia yang dibutuhkan adalah pelakunya. Yang dibutuhkan adalah pelakunya. Sehingga beliau mengatakan min ghairi nazarin bizzati li fa'ilihi. Tanpa harus melihat pelakunya siapa. Terserah. Siapapun yang melakukan, maka kewajiban fardul kifayah ini telah gugur. Itu maknanya. Namun lalu jadi pertanyaan. Siapa sih yang dimukhatab? Yang dikhitab?
atau yang diperintah untuk melakukan fardul kifayah ini? Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang diperintah itu adalah semuanya. Yang diperintah itu semuanya. Hanya saja kalau dilakukan oleh sebagian orang, maka itu cukup sebagai penggugur kewajiban untuk semua. Sedangkan ulama yang lain mengatakan enggak. Dan ini adalah pendapat Ibnu Subki. Dia mengatakan yang wajib itu kepada sebagian. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ar-Razi juga. Imam Ar-Razi yang disepakati oleh Tajuddin As-Subki rahimahullah. Yang wajib itu hanya sebagian. Buktinya katanya, dia kan gugur dengan sebagian. Gak mungkin katanya kalau dia wajib semuanya, seharusnya wajib juga kepada semuanya. Nah, kalau dia bisa gugur dengan sebagian, maka menurut logika, yang wajib adalah sebagian saja. Lalu pelakunya bagaimana? Pelakunya ini bersifat mubham. Bersifat mubham, artinya nggak muayyan. Siapa saja di antara sebagian ini telah melakukannya, maka telah gugur. Namun jadi pertanyaan bagi kita, apakah kewajiban fardul kifayah ini kewajiban fardul kifayah ini, apakah dia harus kita ketahui berdasarkan zon atau berdasarkan ilm? Maksudnya bagaimana? Jadi tadi jumhur mengatakan yang wajib adalah seluruh umat. Cuman kalau dilakukan oleh sebagiannya ini, maka telah gugur. Nah, keyakinan kita bahwasanya ada sebagian orang telah melakukannya ini, apakah dia mesti kita pastikan atau cukup dengan zon saja, artinya dugaan kuat saja gitu. Zon saja atau dugaan kuat saja. Kata para ulama, ini yang baik pendapat yang pertama maupun kedua, semuanya itu kembali kepada makna zon. Jadi kalau sudah ada diduga orang telah melakukannya, sudah tidak wajib baginya untuk melakukannya kembali. Jadi kita tidak boleh menuntut harus telah teryakini bahwasanya perbuatan ini atau fardul kifayah ini telah dilakukan orang, nggak mesti. Tapi kalau sudah ada zon saja, ini sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban pada yang lain. Nah, pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan gini, dia muayyan indallah katanya. Dia wajib di sisi Allah, artinya telah ditentukan di sisi Allah. Jadi fardul kifayah ini sebenarnya orang-orangnya itu sudah muayyan indallah katanya. Tapi pendapat ini dianggap dhaif. Begitu juga ada yang mengatakan huwa man qama bihi, yaitu siapa saja yang melakukan katanya. Sudah cukup. Ini juga dilemahkan pendapatnya. Lalu beliau mengatakan setelahnya, wal asahhu annahu duna fardil aini. Nah, beliau di sini mengisyaratkan kepada kita kepada sebuah permasalahan. Mana sih yang lebih afdal katanya? Fardul ain atau fardul kifayah menurut antum? Karena al-asah di sini beliau mengisyaratkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan kalangan Asy'ariyah itu sendiri di antaranya. Karena al-ustad yaitu al-Isfirayini, begitu juga Imamul Haramain dan bapaknya yaitu Abu Muhammad itu berpendapat bahwasanya fardul kifayah ini lebih utama dibandingkan fardul ain. Kenapa? Karena sebagian ini telah mengambil peran menggantikan umat yang begitu besar. Kalau enggak, mereka katanya ini bisa berdosa semua orang.
Sehingga dengan ini fardul kifayah lebih utama dibandingkan fardul ain. Karena fardul ain ini menggantikan untuk dirinya sendiri katanya, bukan untuk umat. Sedangkan fardul kifayah ini dia mencegah umat jatuh dalam dosa. Ini sangat luar biasa ini pengorbanan katanya. Kalau fardul ain ini untuk personal saja. Dia nggak melakukan maka yang kena adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau fardul kifayah dia tidak dilakukan oleh sebagian orang, maka ini akan menjadi musibah bagi semuanya. Nah, ini menurut Imamul Haramain rahimahullah dan bapaknya dan yang lain. Berbeda dengan jumhurul ulama yang mengatakan fardu ain itu lebih utama dibandingkan fardul kifayah. Fardul ain kenapa lebih utama? Perhatian syarak pada fardul ain itu lebih besar dibandingkan fardul kifayah. Dan juga fardul ain itu diminta setiap personal. Dan fardul ain ini lebih berat dibandingkan fardul kifayah. Karena fardul ain ini terkait dengan zimmat asy-syakhs gitu. Kewajiban pada seseorang yang dia akan terus dan terus diminta untuk melakukannya. Baik. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, jadi fardul ain lebih utama dari fardul kifayah. Seperti alasan yang kita sebutkan baru saja. Baik. Setelah beliau menyinggung terkait keutamaan antara fardul kifayah, mana sih yang lebih utama dan tidak antara fardul kifayah dengan fardul ain? Lalu beliau melanjutkan kepada masalah yang selanjutnya yang terkait dengan wa annahu yajibu asy-syuru'u fihi wa annahu 'alal kulli. Maaf. Wa annahu 'alal kulli. Nah, ini masalah yang tadi sebenarnya kita telah sebutkan. Jadi fardul kifayah ini mukhatabnya siapa sih? Apakah kullun nas, semuanya, atau sebagian? Nah, menurut jumhur, ini al-asah, annahu 'alal kull. Ini pendapat jumhur. Bahwasanya fardul kifayah ini mukhatabnya adalah semua umat. Umat semuanya maksudnya. Tapi dia gugur dengan perbuatan sebagiannya saja. Lalu beliau menjelaskan juga masalah yang selanjutnya. Wa annahu la yata'ayyanu bisyuru'i illa jihadan wa salata janazatin wa hajjan wa umratan. Katanya. Wa anna fardul kifayah. Jadi fardul kifayah ini tidak wajib asyuru' fihi. Jadi kalau seseorang tidak wajib ketika telah dimulai, tidak wajib katanya untuk dilanjutkan kembali, dilanjutkan secara terus-menerus. Bahwasanya fardul kifayah ini menurut beliau, ini pendapatnya Syekhul Islam Zakaria, bahwasanya fardul kifayah ini la yata'ayyan bisyuru'. Sedangkan dalam Jam'ul Jawami aslinya enggak. Dia mengatakan ya wa annahu apa? Yata'ayyanu bisyuru'i 'alal asah. Jadi beliau menyebutkan secara mutlak wa yata'ayyanu, yaitu fardul kifayah itu wajib asyuru'i 'alal asah. Menurut pendapat yang paling sahih bahwasanya fardul kifayah itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi ketika seseorang telah memulainya maka wajib untuk diselesaikan. Tidak boleh dipotong pertengahan. Itulah maksudnya wa annahu la yata'ayyanu bisyuru'. Namun di sini ternyata Imam Zakaria menyelisihi asalnya, menyelisihi pendapat Ibnu As-Subki. Beliau mengatakan bahwasanya fardul kifayah ini tidak wajib untuk diselesaikan.
Lalu beliau menistisna, mengecualikan beberapa hal. Pertama, illa jihadan. Nah, kalau jihad katanya, sekalipun dia fardul kifayah, namun dia keluar dari keumuman tidak wajib untuk melanjutkannya. Berarti jihad ini wajib ketika seseorang telah masuk dalam medan peperangan, tidak boleh tengah-tengah lalu mengatakan, waduh, nggak jadilah, saya pulang aja, nggak bisa. Harus wajib untuk diselesaikan, hidup ataupun mati. Kenapa? Karena ini bisa mengendorkan semangat yang lain. Kalau seandainya salah satu di antara prajurit ini ada yang mundur ketika telah memulai perang, maka ini akan bisa menyebabkan yang lainnya juga ikut nervous lah. Atau semangatnya bakal terkikis. Maka dilarang. Illa jihadan. Itu di antara alasannya. Kemudian beliau mengatakan, wa salata janazatin. Nah begitu juga kalau orang sudah sholat jenazah nih, Allahu Akbar. Nggak boleh dibatalkan. Nggak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena itu termasuk, kalau taklil, para fuqaha mengatakan hadku hormatil mayyit katanya. Karena itu sama saja merobek apa ya? Hadku itu memang artinya merobek. Hormatil mayyit, kehormatan mayit ini yang sedang kita doakan ini. Sehingga dengan taklil ini para fuqaha mengatakan nggak boleh katanya. Jadi wajib sholat jenazah ini karena fardul kifayah, ketika seorang telah masuk di dalamnya wajib baginya untuk menyelesaikannya. Nggak boleh dibatalkan. Sekalipun menurut musannif bahwasannya fardul kifayah itu la yajibu syuru' fihi. Kenapa? Karena ternyata banyak masail yang lain di mana ulama sepakat bahwasanya tidak wajib, sekalipun dia fardul kifayah katanya tidak wajib untuk terus berkesinambungan. Misalkan contoh, orang masuk kedokteran, orang masuk jadi handas, apa namanya, teknik katanya. Kan nggak wajib, misalkan, sekalipun dia fardul kifayah katanya, namun boleh baginya untuk tidak melanjutkannya, tidak tidak wajib baginya untuk menyempurnakannya sampai kemudian jadi seorang insinyur. Boleh dia berhenti tengah-tengah. Maka dengan ini beliau berkesimpulan bahwasanya fardul kifayah ini la yata'ayyanu bisyuru'i fihi, karena banyak masail yang ternyata tidak wajib untuk disempurnakan sekalipun dia bersifat fardul kifayah. Seperti apa sholatul jamaah juga katanya. Sholatul jamaah. Jadi kalau seandainya, boleh nggak orang meninggalkan sholat jamaah nih? Boleh katanya. Padahal dia fardul kifayah menurut mu'tamad madhab. Wa hajjan wa umratan. Begitu juga haji, begitu juga umrah katanya. Jadi kalau kita sudah masuk dalam haji, maka sekalipun itu sunnah, maka haji ini statusnya kafardhihi kata para ulama. Jadi haji maupun umrah ini dia seperti ketika orang telah masuk ke dalamnya, maka dia seperti halnya wajib. Karena apa yang dibebankan pada wajib dibebankan juga kepada haji sunnah ini, haji ini maupun umrah ini. Dia bayar kafarah, mesti bayar kafarah. Kalau dia merusak hajinya tengah-tengah, maka dia mesti harus menyelesaikan dan wajib qadha dan juga membayar kafarah. Begitu juga dalam fardunya. Lalu beliau mengatakan wa sunnatuha wa sunnatul kifayati ka fardhiha. Jadi sunnatul kifayah itu, jadi sunnah di sini ada dua, sunnatul kifayah dengan sunnatul ain. Sunnatul kifayah, misalkan kalau ada segerombolan orang datang bertamu ke rumah antum misalkan, maka cukup satu orang di antara mereka memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi.
Atau sunnatul ain, ini sangat banyak sekali kalau sunnatul ain. Kalau sunnatul ain bersifat ya pribadi saja. Seperti fardul ain, itu bersifat pribadi, maslahatnya untuk pribadi. Nah, itu sunnatu al-ain. Dan contohnya tentunya antum tidak kurang sekali dalam mengetahuinya. Banyak sekali sunnatul ain ini yang bisa kita lakukan. Sunnatul kifayah ini mungkin bisa diwakili oleh sebagian yang lain. Begitu juga kalau kita makan bareng ini, ya, bahkan makan berjamaah, boleh cukup satu orang untuk mengucapkan bismillah. Baik, beliau mengatakan wa sunnatuha ka fardhiha. Jadi pembagian sunnah ini seperti pembagian fardu. Fardu itu ada fardul kifayah dan juga fardu al-ain. Itu juga sunnah. Ada sunnatul kifayah, ada juga sunnatu al-aini. Dan hukumnya, nah sunnatul kifayah ini la yajibu, tentunya bisa dikatakan la yajibu asyuru'u fiha. Tidak wajib. Karena beliau di atas yang wajib saja fardul kifayah menurut beliau, itu la yajibu asyuru'u fiha. Bagaimana dengan sunnatul kifayah, maka lebih utama untuk tidak wajib asyuru' fiha. Begitu juga sunnatul ain, sama statusnya. Kafardhiha. Jadi definisi sunnah itu seperti halnya definisi fardul kifayah. Hanya saja bedanya bi ibdali jazman bi dhiddihi. Tinggal ganti kata jazman ini dengan lawannya. Jadi kalau tadi beliau mengatakan muhimun yuqsadu jazman husuluhu min ghairi nadharin li fa'ilihi. Nah, tinggal kita ganti dengan mengatakan bahwasanya muhimun yuqsadu bila jazmin atau min ghairi jazmin. Husuluhu min ghairi nadharin bidzati ila li fa'ilihi. Baik. Setelah itu kita masuk pada permasalahan yang selanjutnya. Setelah beliau menjelaskan tentang wajib mukhayyar, kemudian fardul kifayah, lalu beliau masuk pada pembahasan al-wajib al-muwassa'. Al-wajib al-muwassa'. Di mana beliau mengatakan mas'alatun al-asahhu anna waqtal maktubati jawazan waqtun li adaiha. Nah, ini masalah termasuk di antara masalah yang dipermasalah antara jumhur dengan Hanafiyah. Di mana Hanafiyah menolak yang namanya wajib muwassa'. Karena menurut Hanafiyah, wajib muwassa' ini menafikan kata wajib itu, hakikat wajib itu sendiri. Sehingga, karena wajib itu hakikatnya adalah ilzamul fi'li. Kemudian beliau katakan wa hurmatu tarkihi. Gak boleh, haram untuk meninggalkannya. Inilah hakikat yang namanya wajib. Adapun muwassa' ini kapan saja orang melakukannya. Nah, ini seolah katanya memalingkan makna wajib itu sendiri. Padahal kita katakan enggak. Takhir di sini artinya seseorang boleh melakukan di antara bagian waktu-waktu telah ditentukan ini dengan tidak boleh ditinggalkan. Dia boleh memilih salah satu dari waktu yang telah ditentukan ini. Dan dengan syarat nggak boleh dia tinggalkan. Nah, jadi takhir di sini bukan takhir yang bersifat mutlak. Namun
takhir yang masyrut, pilihan yang bersifat yang bersyarat gitu. Boleh katanya. Kami ini punya waktu zuhur dari jam 1 sampai jam 3. Terserah mau di awal, tengah, akhir. Yang penting Anda lakukan. Jadi sebenarnya al-wajib al-muwassa' ini mirip dengan al-wajib al-mukhayyar. Sehingga al-asahhu, beliau di sini menggunakan redaksi al-asah. Menunjukkan bahwasanya di sini ada khilaf di kalangan ulama. Yang mengatakan al-wajib muwassa' ini waqi', artinya ada, terjadi. Yang lainnya mengatakan enggak menerima. Karena dia menurutnya menafikan makna wajib itu sendiri. Dan kita telah jawab tadi, bahwasanya apa yang Anda klaim ini tidak tepat. Karena kita sekalipun berikan ada takhir di sana, namun takhir yang bersyarat, bukan takhir yang mutlak. Lalu beliau anna waqtal maktubati jawazan waktun li adaiha. Beliau mengatakan waktu salat maktubah ini yang bersifat muwassa' ini, kapan saja dia dilakukan, maka ibadahnya itu dianggap sebagai ada. Jadi waktu salat maktubah ini boleh ia lakukan kapan saja di waktu yang telah ditentukan. Mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, maka perbuatan tersebut tetap dihukumi sebagai ada, bukan sebagai qada. Itulah maksud dari perkataan beliau al-asahhu anna waqtal maktubati. Waktu maktubah ini katanya jawazan. Maksudnya jawaz di sini jawaz iqa'i al-maktubah. Jadi kapan saja Anda melakukan sholat di sini yang telah di waktu yang telah ditentukan tadi, maka perbuatan tersebut dianggap telah dilakukan pada waktunya. Nah, perbuatan yang dilakukan pada waktunya itu disebut sebagai ada menurut istilah fuqaha maupun usuliyin. Namun Hanafiyah mengatakan yang wajib itu awal waktu katanya. Menurut Hanafiyah mengatakan bahwasanya yang wajib itu adalah awal waktu. Sehingga kalau dia akhirkan dari awal waktu tersebut, perbuatan itu dihukumi sebagai qada. Kemudian yang kedua, di antara pendapat mengatakan yang wajib itu akhir waktu katanya. Kalau didahulukan, misalkan dia lakukan di awal waktu, itu sebagaimana orang membayar zakat. Jadi takdim. Jadi seperti orang membayar zakat. Zakat itu kan boleh ditakdim. Nah, jadi kalau ada orang melakukan sholat di awal waktu, katanya, padahal wajibnya adalah akhir waktu, itu sebagaimana orang membayar zakat di awal sebelum haulnya, katanya. Dan itu sah. Ada yang mengatakan yang wajib itu adalah juz'ul ladzi waqa'at fihi minal waqti. Di mana saja katanya dia jatuh, dilakukan, artinya ibadah itu dilakukan di mana saja di antara bagian-bagian waktu yang telah ditentukan ini dia lakukan, maka ibadahnya itu diterima, tapi dengan syarat. Tapi dengan syarat dia itu masih hidup sampai akhir waktu. Jadi kalau misalnya dia lakukan di awal ini, dia dilakukan di awal. Nah, itu nanti dianggap sah kalau seandainya dia masih hidup sampai akhir waktu. Ini diantara pendapat salah satu ulama Hanafiyah. Baik. Namun pada umumnya ulama itu mengamalkan seperti yang
pertama tadi, jumhur ulama mengatakan bahwasanya waktu sholat 5 waktu itu bersifat muwassa'. Jadi kapan saja seseorang melakukannya, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, maka dia telah dianggap melakukan ibadah pada waktunya. Ketika dia melakukan ibadah pada waktunya, maka ibadah tersebut dihukumi sebagai ada, bukan qadha. Allah Ta'ala alam. Lalu beliau mengatakan, wa annahu yajibu 'alal muakhiri al-'azmu. Wa annahu yajibu 'alal muakhiri al-'azmu. Kalau Subki mengatakan wa annahu la yajibu 'alal muakhiri al-'azmu. Kenapa? Karena dia dibolehkan untuk mentakhir katanya. Maka untuk apa mewajibkan yang namanya al-azm di sini? Artinya nggak wajib dia harus berniat. Kalau seandainya dia berniat mengakhirkan atau menunda pelaksanaan ibadah tersebut, nggak mesti katanya. Karena waktunya muassa, waktunya luang, nggak wajib baginya untuk berniat untuk melakukannya katanya. Karena semua waktu itu merupakan waktu baginya untuk melakukan. Terserah dia dong. Gak mesti harus di awal waktu. Kalau nggak di awal waktu harus saya melakukan azam atau niat kuat untuk melakukannya nanti. Tidak. Namun ternyata muallif rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Zakaria, mengatakan wa annahu yajibu 'alal muakhiri al-azmu. Wajib, ini pendapat yang asah menurut beliau. Jadi ada beberapa pendapat, ada dua pendapat dalam hal ini, tidak wajib atau wajib. Nah, beliau mengatakan wajib. Harus ada al-azm, niat untuk melakukannya di akhir waktu. Dengan harapan apa? Agar katanya membedakan antara penundaan yang dibolehkan dengan penundaan yang tidak dibolehkan. Jadi agar membedakan mana yang tunda dibolehkan dengan tunda yang tidak dibolehkan. Tunda yang tidak dibolehkan, misalkan dia tahu waktu ini muasa, cuman dia tahu bahwa dirinya sebentar lagi akan dieksekusi. Ini kan takhir yang nggak dibolehkan. Nah, untuk membedakan dengan itu, maka yang takhir yang dibolehkan ini hendaklah dia memasang niat yang namanya azam ini. Terus beliau mengatakan, وَمَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ فَوْتِهِ عَصَى. Nah, ini. Barang siapa katanya menunda untuk melakukan kewajiban, padahal dia ma'adhanni khilafihi lam ya'si. Jadi dia menunda ibadah sholat misalkan. Ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Dia meninggal sebelum dia melakukannya. Dia sudah berniat melakukan. Cuman sebelum dia melakukan, dia menyangka dirinya misalkan dhanni khilafi. Jadi dia menyangka dirinya akan selamat sampai nanti ke depan, sehingga dia menunda misalkan sejam lagi atau 2 jam lagi dia akan melakukannya. Ternyata dugaannya ini berbeda dengan kenyataan. Apakah orang yang menunda ini, maaf, astagfirullahaladzim, kayaknya saya kelewat tadi, mohon maaf, saya kelewat, bukan yang di bawah. Waman akhara ma'a dhanni fautihi asar, katanya. Barang siapa yang menunda padahal dia telah meyakini dia akan terlewat dari melakukan kewajiban tersebut, maka orang tersebut dihukumi asin. Artinya dia telah bermaksiat. Misalkan bagaimana? Yaitu orang waktunya muassa, cuman tadi orang ini sebentar lagi akan dieksekusi.
lalu dia tidak menyegerakan melakukan ibadah kewajiban yang sudah harus dia lakukan, sehingga kemudian dia dieksekusi, maka orang tersebut dihukumi sebagai asal atau asin lah. Dihukumi orang tersebut sebagai orang yang asin. Wa annahu in bana khilafuhu. Nah, Thayyib katanya, tadi dia menunda, dia belum sholat, ternyata nggak jadi dia dieksekusi. Wa annahu in bana khilafu. Ternyata realitanya nggak jadi nih, nggak terjadi. Hal yang dia sangka bahwasanya dia akan dieksekusi, ternyata nggak terjadi. Lalu dia akhirnya setelah itu melakukan sholat, misalkan. Nah, apakah perbuatannya ini dianggap sebagai ada atau qadha? Ini terjadi khilaf. Menurut beliau al-asah, pendapat yang asah ada perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai ada. Kenapa? Karena dia dilakukan pada waktunya. Namun sebagian ulama lain seperti Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani mengatakan enggak, perbuatan itu dianggap sebagai qadha. Kenapa? Karena pertama waktunya telah dhayiq baginya, yaitu menjadi wajib mudayyak padanya. Waktunya dia adalah waktu sebelum dieksekusi, yang pendek itulah waktu dia. Sehingga kalau dilakukan seandainya terjadi kenyataan yang di luar kehendaknya, dia tetap hidup, lalu dia lakukan, maka ibadah yang dilakukan ini dianggap sebagai ibadah qadha. Namun, jumhur mengatakan bahwasanya itu dianggap qadha. Ada karena perbuat ibadah tersebut dilakukan pada waktunya. Baik. Lalu beliau mengatakan wa anna man akhara ma'a dhanni khilafihi lam ya'si. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi ada kelewat. Jadi kalau ada orang katanya al-asah, pendapat yang paling sahih, kalau ada orang yang mengakhirkan atau menunda sebuah ibadah tertentu, kewajiban ibadah tertentu, sedangkan dia yakin bahwasanya dia akan masih hidup pada waktunya, tapi ternyata di tengah perjalanan sebelum dia melakukan, dia wafat. Sehingga tidak bisa melakukan kewajiban tersebut. Apakah orang ini dihukumi bermaksiat atau enggak? Menurut beliau, lam ya'sih. Tidak dianggap bermaksiat. Atau bisa dianggap la ya'tham, enggak berdosa. Gitu. Bikhilafi ma waktuhu al-umru kahajjin. Beda katanya kalau waktunya adalah seperti haji. Jadi ini dikecualikan. Jadi ada orang menunda melakukan perbuatan dengan dugaan dia akan masih hidup, tapi ternyata sebelum dia melakukan Allah telah memanggilnya. Maka orang ini dianggap tidak berdosa. Nah, beda dengan haji katanya. Kalau haji ini dikecualikan, dia sekalipun waktunya umur katanya. Namun kalau ada orang nih, sudah datang waktunya untuk dia melakukannya, namun kemudian dia menundanya. Dia mungkin keinginan ingin melakukan di waktu yang lain. Namun sebelum dia melakukannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggilnya. Nah, apakah orang ini dianggap berdosa atau tidak? Iya, menurut mu'alif rahimahullah, iya. Karena beliau mengatakan bi khilafi ma waqtuhu al-umru ka hajjin. Jadi beliau mengecualikan haji ini. Nah, kalau haji ini orang meninggalkannya, orang sudah dia harus berangkat, tapi akhirnya dia menunda. Bukan karena alasan syar'i gitu. Menunda nanti aja dah. Dengan sangkaan dia masih akan hidup beberapa tahun ke depan gitu. Akhirnya dia tunda. Akhirnya meninggal. Nah, orang ini bermaksiat enggak atau berdosa enggak? Menurut mu'alif, iya. Orang tersebut berdosa. Baik. Namun sebagian ulama mengatakan ulama
lain mengatakan nggak wajib katanya. Karena dia dibolehkan untuk mengakhirkannya sampai kemudian akhir daripada waktu usianya kan gitu. Tapi wallahu alam, pendapat yang disebutkan oleh muallif ini adalah pendapat yang lebih sahih, lebih asah lah dari yang lainnya. Karena kewajiban ini nggak bisa, karena kalau nggak demikian katanya tidak akan terwujud kewajiban haji ini. Kalau seandainya orang menunda terus seperti itu, maka bisa-bisa orang menganggap, saya kan belum wajib katanya. Saya kan belum wajib. Nah, seperti sekarang itu banyak orang kaya yang menunda-nunda untuk melaksanakan ibadah haji. Ya setidaknya sekarang ini orang daftar lah. Artinya itu menunjukkan dia keseriusan. Gitu. Kalau dia memiliki uang sampai miliaran, nah ini kalau kita boleh berfatwa, mungkin dia wajib untuk mengikuti haji plus lah gitu atau furoda lah, yang cukup. Bahkan kalaupun dia keluarkan dananya itu nggak ada apa-apanya. Wong dia beli tanah, beli mobil yang mahal-mahal saja bisa gitu. Masa untuk Allah dan Rasulnya saja malasnya minta ampun gitu. Taib, ikhwah, sepertinya cukup ya. Karena bagaimana nih? Apa yang mau dilanjutkan atau cukup saja dulu? Sepertinya mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Tafadhol. Tafadhol ikhwah. Kalau mau bertanya silakan dibuka mic-nya. Apakah penjelasannya bisa dipahami atau dicerna? Kalau seandainya ada yang masih menggantung, silahkan untuk ditanyakan. Alhamdulillah jelas Ustaz. Apa Ustaz, izin bertanya? Tafadhal. Untuk yang apa namanya perbedaan antara lubul usul dengan asalnya itu kira-kira yang Iya. mu'tamad yang mana ya Ustaz? Yang di lubul usul atau yang kita ikuti Ibnu Subkinya? Hmm. Ini sebenarnya kalau kita baca ya, dari kitab ulama Syafi'iyah sendiri, hampir semua mereka memiliki ikhtiarat yang berbeda dengan lainnya. Sampai pun Imam Syafi'i punya kitab Ar-Risalah, diselisih oleh Ghazali, diselisih oleh Imam Haramain, diselisih oleh Isfirayini, Abu Bakar Baqillani, sampai kemudian masing-masing memiliki ikhtiarat yang berbeda. Jadi kalau saya katakan yang mu'tamad mana? Apakah yang di Lubul Usul ini yang mu'tamad, atau yang di Jam'il Jawami yang mu'tamad, atau Al-Minhaj punyanya Baydawi yang mu'tamad, atau misalkan Zarkashi di kitabnya Az-Zarkashi misalkan, atau yang di Luma'. Dan masing-masing ternyata memiliki ikhtiarat sendiri. Nah, mana sih yang menjadi pijakan mazhab di dalam di dalam beristidlal. Nah, ini wallahu alam ya.
Saya tidak bisa menentukan bahwasanya lubul usul ini bisa dijadikan misalkan standar istidlal di dalam furu' fiqhiyah, karena kenyataannya apa yang ada di dalam kitab ini terkadang berbeda dengan di kitab yang lain. Dan mereka ulama masing-masing itu memiliki kitab-kitab furu' yang ternyata dia beristidlal dengan qawaidnya dia, dengan apa yang dia tarjih. Sehingga wallahu alam, sampai sekarang wallahu alam saya tidak tahu yang mana yang dijadikan sebagai mu'tamad secara khusus, wallahu alam. Apakah lubul usul, apakah jam'ul jawami', atau al-minhaj, atau nihayatus sul dan sebagainya. Karena masing-masing memiliki ikhtiarat sendiri. Cuman mungkin ada di sana masail yang ashabul madhab lah gitu, yang mereka muttafiqun alaihi. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai sarana atau standar bahwasannya ini yang madhab. Sedangkan yang selainnya itu mungkin dikembalikan kepada masing-masing ijtihad, kepada pengucapnya, gitu, kepada alimnya. Baik, ada yang lain? Fadhal ikhwah, ada yang lain? Atau kita cukupkan sampai di sini? Baik. جزاكم الله خيرا كثيرا على حضوركم في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وينفعنا بما تعلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. وبارك فيكم جميعا.